Nama saya Krisana Wicaksono, NIM saya 15250557. Perkenalkan, nama saya Rafif Ramzidan dengan NIM 15251030. Halo semua, perkenalkan nama saya Elfrans Jalil dengan NIM 15250854. Perkenalkan, nama saya M. Hanif dengan NIM 15250908. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas apa itu nilai mutlak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada memahami konsep dan sifat-sifat nilai mutlak. Yang kedua, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya, definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dalam matematika merupakan suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak dari X yang dinotasikan sebagai seperti ini teman-teman, dibatasi itu dinamai mutlak X, merupakan jarak antara X bilangan 0 pada garis bilangan. Lalu di bawahnya itu garis bilangannya yang teman-teman sudah tahu. Lalu contohnya di bawah sini, mutlak 2 sama dengan 2. Kenapa bisa? Kalau kita lihat di atas lagi, mutlak X, jarak antara X bilangan 0 pada garis bilangan. Jadi mutlak 2 berarti jarak antara 2 dengan 0 di garis bilangan. Jaraknya berapa? Ya namanya jarak itu nggak mungkin negatif kan. Jadi jaraknya ini kan 2 unit atau 2 satuan. Jadi jarak antara 2 dengan 0 itu jawabannya 2. Lalu gimana dengan yang negatif 2? Mutlak negatif 2 sama dengan tadi. Jarak negatif 2 dengan 0 itu 2 unit. Jadi hasilnya tetap 2. Lalu gimana dengan yang mutlak 0? Ya jarak antara 0 dengan 0, jadi ya 0. Jadi jarak selalu bernilai positif atau 0. Nilai mutlak bukan berarti menghilangkan tanda minus, melainkan mengukur jarak dari titik 0. Kali ini saya menjelaskan tentang sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama ada sifat non negatif. Untuk setiap bilangan real X selalu berlaku nilai mutlak X lebih dari 0. Nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Yang kedua ada sifat simetri. Untuk setiap bilangan real X berlaku nilai mutlak min X sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X dan negatif X selalu sama. Yang ketiga ada sifat perkalian. Untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku nilai mutlak X Y sama dengan nilai mutlak X Y. Mutlak. Sifat-sifat lanjutan nilai mutlak yang penting untuk dipahami di sini ada 3 contohnya. Ada A min B sama dengan B min A. Nilai mutlak selisih bersifat simetris. Jarak antara A dan B sama dengan jarak antara B dan A. Terus yang kedua ada A min B itu kurang dari atau sama dengan A min B. Selisih nilai mutlak selalu lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak dari selisih dua bilangan. Yang ketiga adalah A plus B kurang dari atau sama dengan A plus B. Ketidaksamaan segitiga nilai mutlak jumlah dua bilangan tidak melebihi jumlah nilai mutlaknya. Penerapan sifat lanjutan. Sifat-sifat ini digunakan untuk menyederhanakan ekspresi dan membuktikan ketidaksamaan dalam analisis matematika. Selesaikan X min 3 sama dengan 5. A sama dengan B berarti A sama dengan B atau A sama dengan min B dengan B lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita pisahkan menjadi dua kasus. Kasus yang pertama, X min 3 sama dengan 5. Kasus yang kedua, X min 3 sama dengan min 5.
X sama dengan 8 atau X sama dengan min 2? Jawabannya X sama dengan 8 atau X sama dengan min 2. Cara verifikasinya itu 8 dikurangin 3 sama dengan 5, dan min 2 dikurangin 3 menjadi 5. Kemudian contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Selesaikan nilai mutlak 2x minus 3 lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 5. Nilai mutlak dari a x tambah b kurang dari sama dengan c, berarti minus c kurang dari sama dengan ax plus b kurang dari sama dengan c. Maka kita uraikan menjadi pertidaksamaan ganda. Ada langkah 1, kemudian langkah 2, dan langkah 3. Himpunan penyelesaiannya ialah himpunan dari x nilai mutlak dari min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4, atau interval minus 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya ada 2 latihan soal, bisa kita selesaikan bareng-bareng. Kami beri waktu untuk menyelesaikannya 1, 2, 3, dan videonya bisa di pause. Kemudian selanjutnya ini adalah jawaban soal dari yang kita coba selesaikan sebelumnya, yang A dan yang C. Jadi kesimpulan nilai mutlak, yang pertama ada definisi nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan sehingga hasilnya selalu bernilai positif atau 0. Maksudnya, bayangkan sebuah garis bilangan jika kamu berdiri di angka 0 atau melangkah ke angka 5, jarak yang kamu tempuh adalah 5 langkah. Jika kamu melangkah ke arah kiri menuju angka 5, angka min 5, jarak yang kamu tempuh tetap 5 langkah. Dan yang kedua ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak diselesaikan dengan memisahkan kasus positif dan negatif secara ekspresi di dalamnya. Penjelasannya itu ketika kamu bertemu dengan variabel di dalam nilai mutlak, misalnya nilai mutlak X sama dengan 3, kamu harus memecahkannya menjadi 2. Kemungkinan skenario atau kasus berdasarkan definisi ini definisi aljabar nilai mutlak. Kasus positif 1, ekspresi di dalam tanda mutlak bernilai positif atau 0. Nilai mutlak sama dengan 3. Kasus negatif, ekspresi di dalam tanda mutlak bernilai negatif sehingga tandanya dibalik atau dikali negatif. Contohnya min nilai mutlak sama dengan 3 atau nilai mutlak sama dengan min 3.